Pemirsa, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari peristiwa ledakan di lingkungan pesantren di Grobogan, Jawa Tengah. Informasi tersebut tersaji dalam Prime Highlight. Sebuah ledakan terjadi di lingkungan pesantren di Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah. Ledakan terjadi pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, siang tadi. Satu orang santri berusia 18 tahun dilaporkan meninggal dunia. Korban kini berada di RSUD Purwodadi. Diketahui korban sedang membawa belerang yang disimpan di dalam kaleng seng yang akan digunakan untuk mengusir kelelawar di lantai 2 rumah. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi ledakan. Di antaranya 2 bungkus plastik berisi serbuk belerang, 1 boks kardus berisi bahan petasan, dan 1 boks tempat makanan lain yang berisi bahan petasan. Markas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang terletak di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, digerebek polisi. Sejumlah orang yang diduga menjadi perusuh saat aksi di Mapolda Jabar ditangkap. Para tersangka pelaku kerusuhan kemudian dibawa ke Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan polisi. Unjuk rasa yang digelar Ormas GMBI di halaman Polda Jabar pada Kamis 27 Januari 2022 berlangsung ricuh. Ratusan anggota GMBI ditangkap dan diperiksa polisi. Dari 724 orang yang diamankan, 17 orang terdeteksi mengkonsumsi narkoba, sementara 27 diantaranya merupakan residivis. Sejumlah pekerja pabrik tepung ini kesakitan setelah tubuhnya terkena ledakan yang berasal dari mesin boiler yang berada di pabrik tempatnya bekerja. Oleh rekan-rekannya, korban dievakuasi dari dalam pabrik menuju rumah sakit menggunakan kendaraan bak terbuka. Korban luka bakar langsung dirawat di ruang gawat darurat Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari. Sementara yang lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Peristiwa ledakan ini kini ditangani pihak kepolisian dan masih dalam penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya ledakan. Pemirsa, kasus COVID-19 nasional hari ini bertambah hampir 10.000 kasus. Namun pemerintah masih memberlakukan pembelajaran tatap muka 100%. Di Jakarta lebih dari 90 sekolah tutup karena siswa dan guru terpapar COVID-19. Alarm bahaya gelombang ketiga COVID-19 semakin nyaring menyala. Lonjakan kasus COVID-19 sudah tembus hingga 995 kasus. Namun, angka ini belum juga membuat pemerintah menghentikan pembelajaran tatap muka 100%. Sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi pelaksanaan PTM di tengah meningkatnya kasus aktif harian COVID-19, khususnya yang disebabkan oleh Omikron. Data lapor COVID-19 menunjukkan sepanjang Januari 2022, dari 60 pelanggaran protokol kesehatan, sekitar sepertiga atau 22 pelanggaran terjadi di satuan pendidikan. Pelanggaran itu berupa ketidakdisiplinan penggunaan masker, ketidaksiapan sarana dan prasarana, kerumunan murid dan orang tua, hingga jam pelajaran yang melebihi ketentuan. Dengan data tersebut, mengapa pemerintah enggan meniadakan PTM 100%? Hari ini tetap dilaksanakan, kalau ada hal-hal yang luar biasa akan diambil keputusan tersendiri. Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan tatap muka, sekolah tatap muka, ya. Di DKI Jakarta, 90 sekolah menghentikan PTM karena ditemukan kasus COVID-19. Walaupun demikian, hingga kini Pemprov DKI Jakarta masih menjalankan kegiatan PTM 100%. SMP Negeri 40 Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat menutup sekolah usai 1 orang siswanya dinyatakan terpapar COVID-19. Lalu anak itu PCR, dan setelah hasil PCR disampaikan ke sekolah, baru sekolah di lockdown. Kami sekarang sedang menunggu jadwal dari Puskesmas. Ketentuan umum pembelajaran di daerah dalam SKB 4 Menteri tentang PTM berdasarkan PPKM level 1 hingga level 3 dapat dilakukan melalui tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh. Sesuai dengan ketentuan masih diberlakukan PTM karena Jakarta kan sudah diputuskan masuk di level 2 dan vaksinnya di Jakarta kan memenuhi syarat.
lebih dari 50%, bagi lansia kita di atas 72%, kemudian juga terhadap pendidikannya di atas 80%, kita bahkan 98 bagi peserta didik, 91 bagi kependidikannya atau pendidiknya. Jadi memenuhi syarat ya. Terus sekalipun memang sudah ada kurang lebih 90 sekolah yang ditutup sementara. Dihentikannya PTM akibat siswa dan guru terpapar COVID-19 juga terjadi di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, 3 siswa SMA Negeri 8 dinyatakan positif COVID-19. Akibatnya PTM dihentikan sementara dan dikembalikan dengan kapasitas 50%. Sementara di Denpasar, Bali, SMA N1 Denpasar kembali ditutup dan menerapkan pembelajaran daring usai 18 siswa yang terpapar COVID-19. Ini bisa dikatakan klaster sekolah, karena di keluarganya semuanya hasilnya adalah negatif. Ya, untuk yang anak-anak yang terjangkit positif tersebut, hari ini mereka sedang dikarantina di Bali Hotel dan perkembangan mereka positif. Gitu. Ketentuan penghentian sementara PTM terbatas juga telah diatur dalam aturan SKB 4 Menteri. Pemda dapat melakukan penghentian PTM terbatas di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam dengan beberapa kriteria, salah satunya apabila terjadi penularan COVID-19 di satuan pendidikan.